luas persegi dengan keliling 78 cm dengan titik-titik cm persegi. A 342 cm persegi, B 342,25 cm persegi, C 380,25 cm persegi, D 760,5 cm persegi. Baik, berdasarkan soal kita lihat luas persegi. Di sini untuk menyelesaikannya kita harus menjabarkan rumus luas dari persegi itu sama dengan luas persegi sama dengan sisi dikali sisi, atau kita bisa tulis sisi kuadrat. Setelah itu kita lihat pada soal yang diketahui adalah keliling, yang ditanyakan berapa luas persegi. Kita jabarkan lagi rumus kelilingnya. Rumus keliling itu adalah sisi tambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sebanyak 4 kali, atau bisa kita tulis dengan 4 dikali sisi. Itu merupakan keliling dari persegi, sehingga dari 78 ini merupakan keliling. Kita bisa tulis 78 sama dengan 4 dikali sisi. Maka sisi ini sendiri berapa? Jika 78 sama dengan 4 kali S, maka S itu berapa? Kalau kita sudah memperoleh nilai S, maka barulah kita bisa mencari luas dari persegi itu sendiri. Perhatikan gambar berikut. Luas persegi B adalah A 9 cm persegi, B 8 cm persegi, C 6 cm persegi, D 4,5 cm persegi. Baik, berdasarkan gambar kita lihat ini adalah soal teorema Pythagoras, namun yang ditanyakan adalah luas persegi. Sehingga sebelum kita mencari luas persegi ini, karena ini adalah sebuah segitiga di dalamnya, maka kita mencari salah satu sisinya di sini menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga untuk lebih cepatnya kita mengingat kembali triple Pythagoras, 3 bilangan Pythagoras yang pertama itu berapa? Misalkan kita sudah tahu sisinya di sini berapa, sehingga barulah kita bisa mengerjakan luas dari persegi B ini. Kita tahu bahwa luas persegi sama dengan sisi kali sisi, atau S pangkat 2. Sehingga misalkan kalau seandainya sisi di sini yang kita peroleh adalah 2, maka 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 meter persegi. Sehingga langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari nilai dari sisi PR ini. Barulah kita boleh mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi. Dan soal yang berikut berdasarkan gambar berikut. Perhatikan gambar. Pertanyaannya, panjang C ke I sama dengan A 6 cm, B 8 cm, C 9 cm, D 15 cm. Lihat ada simbol seperti ini, berarti jika di sini 8 cm maka di sini juga 8 cm. Baik, yang pertama kita harus mencari panjang C ke B dari segitiga besar. Sama dengan kita lihat C ke B merupakan sisi penyiku, sehingga ketika mencari nilai sisi penyiku maka kita gunakan kuadrat sisi miring yaitu 17 dikurangi kuadrat sisi penyiku yang lain yaitu 8 kuadrat. Itu sama dengan 289. Sedangkan 8 kuadrat sama dengan 64, sama dengan 225. Jangan lupa diakarkan ya. Akar dari 225 sama dengan 15. Baik, setelah kita memperoleh nilai keseluruhan dari C ke B ini adalah 15, barulah kita mencari panjang C sisi E ke B. Kalau kita sudah memperoleh sisi yang kecil sisi EB ini, kita mau mencari nilai sisi EB itu sama dengan sisi terpanjang lainnya yaitu sisi miring 10 cm pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2, sehingga 10 pangkat 2 itu 100, sedangkan 8 pangkat 2 itu adalah 64. 104 itu 36, akar dari 36 itu sama dengan 6. Sehingga untuk mencari nilai C ke E itu berarti CB dikurangi EB. Ya, soal berikut berdasarkan gambar. Kita lihat gambar. Pertanyaannya, nilai X tambah Y sama dengan A 25 cm, B 26 cm, C 27 cm, D 29 cm. Mencari nilai X sendiri dan Y. Setelah kita memperoleh kedua nilai ini, maka baru kita jumlahkan X ditambah Y itu sama dengan berapa. Baik, yang pertama kita lihat nilai X itu menggunakan teorema Pythagoras, di mana 15 merupakan sisi miring dan 9 merupakan sisi penyiku, salah satu penyikunya. Maka kita mencari nilai X itu sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Untuk nilai Y sendiri kita lihat Y merupakan sisi miring karena berada di depan siku-siku, maka Y sisi miring berarti Y sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Selanjutnya boleh Anda mencarinya. Di soal yang berikut diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Yang pertama 6, 8, dan 10, 2, 9, 12, dan 15. Yang ketiga 10, 24, dan 26. Yang keempat 8, 15, dan 19. Bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Baik, untuk menjawab soal tersebut, maka yang paling pertama itu kita harus tahu dari keempat tampilan daftar ini
Apakah manakah yang bukan merupakan triple Pythagoras? Mengapa kita harus mengeliminasi salah satu? Karena di sini ada 3 pilihan saja. Artinya bahwa dari 4 pilihan ini ada 1 pilihan yang bukan merupakan triple Pythagoras. Sehingga kita perlu mengecek satu-satu kebenaran dari daftar ini. Jika salah satu yang bukan merupakan triple Pythagoras, maka kita boleh menjawab sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di sini. Misalkan kita setelah kita mengecek kedua bukan merupakan triple Pythagoras, berarti 1, 2 dan 3 ini mana yang kita eliminasi yang ini, sehingga dari sini kita eliminasi ini, yang ini, dan yang ini, maka kita boleh memilih C. Tetapi kalau seandainya bukan 2 tetapi 3, berarti kita harus eliminasi salah satunya. Baik, soal berikut. Jika X kurang 7, X dan X tambah 1 merupakan triple Pythagoras, nilai X yang mungkin adalah A 24, B 14, C 12, D 4. Karena ini adalah soal pilihan ganda, maka kita boleh mengecek kesesuaian nilai dari masing-masing option dengan memperhatikan triple Pythagoras. Jadi kita coba substitusikan nilai dari masing-masing option ini, apakah membentuk sebuah triple Pythagoras atau tidak, atau pasangan triple Pythagoras. Kita uji coba option A, 24 kita substitusikan ke X sehingga menjadi 24 dikurang 7. Setelah itu X nya kita ganti juga dengan 24. Di sini 24 tambah 1. Perhatikan X kurang 7 adalah 24 kurang 7, X nya 24. Lalu yang berikutnya X yang ini 24 tambah 1. Kita lihat angka yang pertama 24 kurang 7 itu adalah 17. X ini juga tetap 24. 24 tambah 1 sama dengan 25. Dari ketigaan bilangan ini, apakah merupakan triple Pythagoras atau tidak? Jika ya, maka option A benar. Jika tidak, maka option A salah. Sehingga kalau berdasarkan apa yang sudah kita lihat di sini, 17, 24, 25 itu adalah bukan merupakan triple Pythagoras. Sehingga Anda boleh mencoba atau membuktikan option B, option C, atau option D. Jika sesuai dengan salah satu dari triple Pythagoras, maka itulah jawabannya. Misalkan D adalah jawaban dari nilai X. Setelah diuji cobakan Anda memperoleh nilai dari Pythagoras, maka option D lah yang menjadi pilihan. Tapi harus dibuktikan dengan cakaran yang seperti ini. Soal yang berikut, jika 6 dan P kurang 1 adalah dua sisi penyiku segitiga dengan P tambah 1 sebagai sisi hipotenusanya, nilai P yang mungkin adalah A12, B10, C9, D8. Soal tersebut adalah soal teorema Pythagoras jenis aljabar, sehingga cara menyelesaikannya boleh mensubstitusi langsung nilai dari masing-masing option atau menggunakan metode operasi aljabar. Kita lihat yang pertama, misalkan kita menggunakan substitusi langsung dari masing-masing option ini, kita substitusikan ke nilai P, maka boleh kita buat seperti ini, yang atau ini dinamakan cara 1. Maka 3 bilangan itu P kurang 1 kita tulis dulu, sisi P yang pertama itu 6, P kurang 1 ini kita uji coba, misalkan option A ini 12, kita ganti nilai P itu menjadi 12 kurang 1, dan P ini juga kita ganti dengan 12 tambah 1, sehingga terbentuk nilai 6, 12 kurang 1 itu 11, 12 tambah 1 itu 17. Dari ketiga bilangan ini, apakah merupakan 3 bilangan dalam triple Pythagoras atau tidak? Jika 6, 11, dan 13 ini betul merupakan sebuah triple Pythagoras, maka jawaban A ini benar. Tetapi kalau tidak, maka Anda boleh mengecek nilai 10 dan nilai 9 serta nilai 8. Jika di antara keempat nilai ini salah satunya benar, maka itulah jawaban pilihan dari triple Pythagoras atau nilai P yang mungkin. Cara yang kedua itu menggunakan metode operasi aljabar. Jadi berdasarkan teorema Pythagoras, nilai 6 P kurang 1 ini pernyataan sini merupakan sisi penyiku, sehingga berdasarkan teorema Pythagoras 6 ditambah 6 kuadrat ditambah P kurang 1 kuadrat itu sama dengan P tambah 1 dikuadratkan, P tambah 1 dikuadratkan, atau ini dinamakan sisi miring. Sehingga dari 6 pangkat 2 itu sama dengan 36 tambah P pangkat 2 itu kita tulis P pangkat 2, lalu yang kedua 2 kali P, 2 kali P itu sama dengan 2P, 2P kali min 1 itu sama dengan min 2P. Nah itu min 1 dipangkatkan 2, berarti min 1 kali min 1 itu sama dengan plus 1.
Lalu yang berikut sisi kanannya P pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tetap. Lalu 2 kali P kali 1 itu sama dengan plus 2P. Yang berikut 1 pangkat 2 itu sama dengan plus 1. Baik, dari proses aljabar ini kita peroleh 36 ditambah P pangkat 2 kurang 2P tambah 1. Sisi miringnya atau di ruas kanannya kita peroleh P pangkat 2 tambah 2P tambah 1. Dari perolehan ini kita boleh menghapus 1 di sini, ruas kanannya 1 dihapus. Setelah itu kita lihat yang sama di sini P pangkat 2, di sini juga P pangkat 2 kita boleh hapus, sehingga tinggal 36 kurang 2P sama dengan 2P. Dari 2P dan min 2P kita boleh menghilangkan min 2P dengan menjumlahkan atau kita tambah dengan 2P, maka sama dengan 36 sama dengan min 2P ditambah 2P itu sama dengan 0, sedangkan 2P ditambah 2P itu sama dengan 4P, sehingga dari 3 kita memperoleh nilai 36 sama dengan 4P. Dari sini kita sudah bisa tahu nilai P nya berapa. Jika 36 sama dengan 4 kali P, maka P nya sama dengan, ya, soal berikut, tangga dengan panjang 25 dm disandarkan pada tembok. Jarak ujung bawah tangga ke tembok 7 dm. Tinggi tangga diukur dari tanah adalah titik-titik desimeter. A24, B20, C18, D15. Baik. Ini jenis soal cerita tentang teorema Pythagoras. Sehingga hal pertama yang perlu dilakukan adalah menerjemahkan soal ke dalam gambar. Jadi dari cerita tersebut kalau kita mau gambarkan, maka akan jadi jika kita lihat jika tangga dengan panjang 25 meter disandarkan pada tembok. Baik, kita tahu tembok itu tegak lurus. Itu tembok itu tegak lurus, maka tangga itu kita ibaratkan ini jarak ujung bawah tangga ke tembok 7 dm. Kita buatkan dulu tangganya dari sini ke samping sini. Ya, ini ibarat tangga, sehingga jarak ujung bawah tangga ke tembok kita boleh gambarkan seperti ini. Ya, ini akan membentuk sebuah segitiga. Jadi kita ganti ini warna biru ini adalah tangga, sedangkan warna hitam kita buat tembok. Ya, perhatikan jarak dari ujung tangga bawah ini ke tembok adalah 7 dm, sedangkan panjang tangga sendiri itu adalah 25 dm. Maka pertanyaannya, tinggi tangga diukur dari tanah adalah, sehingga yang ditanyakan adalah ini. Maka untuk mengerjakannya kita perlu rumus teorema Pythagoras. Sehingga kalau kita melihat tangga ini adalah sisi miringnya, yang ini sisi penyikunya, sehingga yang ditanyakan sisi tegak. Maka kalau Anda sudah menghafal tentang triple Pythagoras, maka dengan sendirinya kalau 7, 25 maka pasangannya apa, itu kita sudah bisa tahu. Ya, perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir disebut. Baik, ini adalah soal lingkaran yang ditanyakan daerah yang diarsir pada gambar. Sehingga untuk menjawabnya kita perlu belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, soal berikut. Jari-jari lingkaran yang memiliki keliling 314 adalah A 50 cm, B 20 cm, C 10 cm, D 5 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari dan yang diketahui adalah keliling lingkaran. Tulis dulu. Rumus dari lingkaran itu sama dengan pi dikali D. D ini merupakan 2 kali R. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Maka dari sini, dari 314 ini, itu merupakan kelilingnya 314 atau kita tulis. Karena kelilingnya ada angka 314, maka pi ini kita gunakan angka 3,14. Dari diameter ini, dari 2 kali jari-jari, maka tetap di sini kita tulis 2R. Sehingga untuk mencari jari-jari sendiri, kita balik menjadi 2R sama dengan 314 dibagi 3,14. Ya, sampai di sini, perhatikan, angka yang mau kita bagi adalah bilangan yang bulat dengan bilangan pecahan. Maka caranya adalah 314 dibagi 3,14.
komanya di sini, maka kita menghilangkan komanya dengan cara dikali dengan 10. Yang maksud supaya 3,14 menjadi 314, sehingga nilai yang di atas ini 3 yang awalnya 311 menjadi 31.400 dibagi 314, sehingga di sini kita boleh mencoretnya seperti ini, sisanya 20. Maka 314 bagi 314 itu sama dengan 1 nolnya kita kasih masuk 00, atau sama dengan 1R sama dengan 100, 2R itu 100, maka R sama dengan itulah jari-jarinya. Yang berikut, roda sebuah sepeda memiliki diameter 42 cm. Roda tersebut berputar 50 kali pada lintasan lurus. Jarak yang sudah ditempuh roda tersebut adalah A. 54 meter, B. 66 meter, C. 0,54 km, D. 0,66 km. Baik, berdasarkan cerita soal, kita boleh menggambarkan sebuah roda ini memiliki diameter itu 42. Itu diameternya. Yang ditanyakan adalah jarak yang sudah ditempuh roda tersebut jika roda tersebut memutar satu putaran penuh sebanyak 50 kali putaran. 50 kali ia berputar, artinya berputar sampai dengan 50 kali. Itu jarak yang ditempuhnya berapa kilometer atau berapa meter. Sehingga untuk mengetahui itu kita harus mencari berapa keliling dari lingkaran itu. Sehingga keliling lingkaran kita pasang rumus sama dengan pi dikali diameter. Karena yang diketahui diameter 42, maka kita menggunakan pi-nya 22/7. Sehingga kalau dikali dengan 42 itu kita boleh tulis 42 dengan 7 sederhana dengan 6 menjadi 22 dikali 6 itu sama dengan 132. Setelah kita memperoleh keliling lingkaran ini, keliling dari lingkaran satu putaran ini adalah 132, itu barulah kita boleh mencari kita boleh mencari jarak dari lintasan itu setelah dia memutar sebanyak dia keliling putar sebanyak 50 kali. Nah, 132 ini dikali dengan 50. Jadi kita letakkan 132 dikali 50 sama dengan, kita simpan dulu nolnya di sini, 5 kali 2 itu 10, 5 kali 3 16, 5 kali 5 6, sehingga menjadi 6.600 cm. Jangan lupa ini satuannya cm, sehingga apakah dia option B atau option D, ini tergantung kita mengonversi dari membawa nilai cm ke meter. Apakah 6.600 adalah 66 meter atau 6.600 itu adalah 0,66 km. Soal yang berikut, keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah A 122,8 cm, B 114 cm, C 108 cm, D 91,4 cm. Baik, terlihat pada gambar sebuah persegi panjang, lalu dibuat sebuah atau dua buah lingkaran dengan masing-masing sudah dipotong setengah-setengah sehingga menjadi dua buah setengah lingkaran. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah daerah keliling dari daerah arsiran saja. Sehingga yang kita mau hitung adalah garis lengkung dari sini ke sini, dari sini ke sini, disambung lagi dari sini ke sini lengkung, lalu kita lurus hitung dari sini ke sini. Jadi jumlah keempat garis ini, jumlah kedua garis lurus ditambah dengan jumlah kedua garis lengkung. Itulah hasil dari keliling yang mau kita cari. Baik, sekarang yang pertama itu kita paling gampang itu kita menghitung dulu panjang dari garis lurus. Jadi kalau kita mau cari panjang garis lurus berarti jumlah dari 30 ini ditambah dengan 30 yang sebelah atas, sehingga jumlahnya 60 itu untuk yang pertama garis lurus. Yang kedua itu garis lengkung. Berapa kepanjang dari lengkungan garis kedua garis ini? Sehingga kita pakai rumus lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu sama dengan pi dikali diameter. Karena di sini sudah diketahui diameter, maka kita langsung pakai. Ya, perlu diketahui bahwa di sini ditentukan menggunakan pi 3,14. Setelah itu kita gunakan nilai pi D-nya itu 20, maka 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8. Baik, ini merupakan keliling dari sebuah lingkaran utuh. Sekarang kita perhatikan, apakah ini adalah lingkaran utuh? Tidak, melainkan setengah lingkaran. Tetapi kalau kita gabungkan, karena kita juga akan menghitung di sini juga, kalau kita gabungkan kedua setengah lingkaran ini akan membentuk sebuah lingkaran yang utuh dengan diameter 20. Sehingga ini tidak perlu kita bagi dengan 2, ini sudah pasti 62,8 cm itu merupakan keliling dari gabungan kedua setengah lingkaran ini. Sehingga pertanyaannya, berapa keliling arsiran dari bangun ini? Maka kita menjumlahkan keliling dari garis lurus ditambah dengan keliling dari garis lengkung, sehingga 60 ditambah dengan 62,8.
Perhatikan soal. Pada gambar di bawah, panjang busur AB di hadapan sudut 30 derajat adalah A 10 cm, B 11 cm, C 12 cm, D 13 cm. Baik, perhatikan gambar lingkaran ini. Yang ditanyakan adalah panjang busur dari A ke B, sehingga kita boleh mencari panjang busur AB dengan rumus panjang busur AB sama dengan besar sudut yang diketahui yaitu 30 derajat dibagi keliling keseluruhan ini, keliling atau satu putaran sebuah lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat dikali keliling dari lingkaran yang ada pada gambar. Itu dari sini kita harus mencari keliling terlebih dahulu. Maka keliling dari lingkaran itu kita boleh membuat rumus seperti pi atau rumus keliling sama pi kali d. Kita pasang karena di sini datanya 21 adalah jari-jarinya, maka kita boleh menggunakan pi itu 2/7 dikali, karena diameter merupakan 2 kali jari-jari, maka diameter itu di sini jari-jarinya 21, maka diameternya menjadi 2 kali 21 sama dengan 42. Dari sini kita boleh menghapus 7 dan 42, 7 jadi 1, 42 jadi 6, sehingga 6 dikali 22, 6 dikali 22 sama dengan 132. Setelah kita memperoleh nilai dari keliling sama dengan 132, baru kita mencari besar busur atau panjang busur A ke B. Dari data ini kita bisa, kita lihat 30/6, 360 itu kita boleh menghapus 00, 3 dan 36 kita boleh tulis menjadi 1/, kita sederhanakan menjadi 1/12 dikali yang ini 132 itu nilainya sama dengan berapa. Oke, soal berikut, perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. A 23/7, B 31/7, C 32/7, D 34/7. Baik, berdasarkan soal kita lihat merupakan sebuah juring lingkaran. Yang ditanyakan adalah juring arsiran. Jadi ada satu juring yang ada arsiran ini yang mau kita hitung. Baik, kita menggunakan rumus smart atau rumus cepat, yaitu luas daerah arsiran sama dengan luas sama dengan, kita lihat 72 derajat ini 72 derajat dibagi putaran keliling lingkaran penuh itu 360 derajat, itu setelah itu kali dengan pi. Jangan lupa lingkaran itu selalu dikali dengan pi, lalu kita kali dengan jari-jari ini, ada jari-jari penuh dengan jari-jari setengah ya, atau kita istilah dengan jari-jari besar dikurang jari-jari kecil. Jangan lupa masing-masing ada kuadrat dikuadratkan. Baik, setelah itu kita sederhanakan 72/360 itu kita sederhanakan menjadi 1/5 kali kita kasih masuk angka 22/7, yaitu R itu R besar itu R keseluruhan ya, R keseluruhan berarti 2 ditambah 1, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3, yaitu R kecilnya 2, yaitu R kecilnya 2 dipangkatkan 2 ya. Dari situ kita tulis 1/5 dikali 22/7 ya. Di sini kita bisa jabarkan 3/2 dikurangi 2/2 itu sama dengan, kita tulis 3 tambah 2 dikali 3 kurang 2. Nah, itu kita tulis 1/5 dikali 22/7, 3 tambah 2 itu 5 kali 3 kurang 2 itu 1 ya. Jadi lihat, setelah memperoleh nilai seperti ini, maka kita bisa pakai metode coret. Ini juga kita coret, sehingga tinggal 1 kali 1 sama dengan 1 kali 22/7 itu tetap 22/7 ya, nilainya ya adalah 20/7. Setelah itu kita boleh sesuaikan dengan option 22/7 itu dibawakan ke pecahan ya. Soal yang berikut, perhatikan gambar berikut. Panjang jari-jari lingkaran adalah 10,5 cm. Luas daerah yang diarsir adalah A 126 cm persegi, B 144 cm persegi, C 160 cm persegi, D 172 cm persegi. Baik, untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari luas dari lingkaran tersebut. Luas lingkaran secara keseluruhan itu sama dengan pi dikali R pangkat 2. Baik, di sini kita menggunakan jari-jari yang diketahui adalah
10,5 cm, sehingga kita pakai angka 10,5 ataukah 10,5 pangkat 2 dengan pi kita pakai 3,14. Ya, setelah itu kuadrat dari 10 kuadrat sama dengan, ya, 10 kali 10 itu sama dengan 100, sehingga 100 kali 3,14 sama dengan 314. Itu adalah luas dari keliling secara keseluruhan. Kita belum hitung atau kita belum kurang dengan persegi yang terbentuk setelah dibuat arsiran hanya sebatas ini, sehingga luas daerah yang bukan arsiran itu adalah sebuah persegi. Sekarang untuk mencari luas dari persegi ini, kita lihat di sini, di sini kita lihat dari persegi ini dibentuk oleh 4 segitiga, sehingga kita harus mencari luas dari masing-masing segitiga tersebut, lalu dikali dengan 4. Mengapa dikali 4? Karena ada 4 buah segitiga, ya. Baik, untuk mencari luas dari masing-masing segitiga, kita pakai rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Dari data pada soal kita peroleh setengah dikali alas. Alas di soal ini adalah jari-jari itu sendiri, yaitu 10,5, dan tinggi dari soal yang pada gambar ini juga merupakan 10,5. Ya, dari sini kita bisa tahu luas dari salah satu segitiga yang akan kita cari luasnya. Ya, 10,5 dibagi 2 itu sama dengan 5,25, lalu dikali dengan 10,5. 5,25 dikali 10,5 sama dengan 55,125 sekian. Ya, dari situ baru kita kurangi luas lingkaran dikurangi luas daerah yang kosong ini. Ini sekitar kita peroleh dari angka yang ini. Jadi jumlahkan dulu ini, prosesnya ini dapat sampai dapat hasil akhirnya berapa, lalu kita kurangkan dengan angka yang sudah kita peroleh dari luas dari lingkaran itu sendiri dikurangi luas dari segitiga. Itulah luas daerah arsiran ini. Oke, next.